Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Para pemirsa Aswaja TV, Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdliyin Network yang kami muliakan, kita hidup di era yang konon katanya era globalisasi. Bahasa Arabnya asrul aulamah, asrun mali'un bittanaqudat wa ta'arudat. Era di mana banyak sekali pertentangan, konflik, banyak sekali ketegangan antar agama, antar kelompok, antar bangsa, yang sebenarnya kemajuan manusia dalam ilmu teknologi informasi bisa mencairkan hubungan, bisa membangun kedekatan. Ternyata yang terjadi, yang sering kita lihat adalah bagaimana di dunia dimanapun terjadi konflik, terjadi kekerasan satu sama lain. Ada yang mengatasnamakan agama, ada yang karena suku, ada yang karena politik, ada yang karena bisnis. Ada pula yang gak jelas apa sebabnya perang sampai bertahun-tahun seperti yang kita lihat di Afghanistan, di Somal, dan di negara-negara lain yang notabene penduduknya 100% beragama Islam. Bahkan 99% Sunni bermadhab Hanafi itu di Afghanistan. Tarekatnya Naqsyabandi, madhab syariatnya Hanafi. Tapi di sana ada 10 kelompok yang terus-menerus perang, saudara. Korbannya sudah bergelimpangan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Korban yang tidak tahu menahu duduk masalahnya. Itu di luar Taliban dan Al-Qaeda. Konflik sudah ada 10 kelompok. Oleh karena itu kita prihatin dengan semuanya itu. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dijaga oleh Allah dari peperangan, saudara, dari konflik, dari ketegangan satu sama lain. Kalau toh terjadi, maka segera kita konsolidasi kembali, kita menyatu kembali dengan memperbanyak silaturahim, dengan memperbanyak menghadiri majelis-majelis pengajian, ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, dalam rangka membangun kembali, memperkuat kembali persaudaraan kita, silaturahim kita sebagai warga umat Islam, warga bangsa Indonesia, dan sebagai sama-sama umat manusia keturunan Adam yang mendapatkan kemuliaan, diberi percaya amanat oleh Allah membangun keharmonisan di muka bumi ini. Para pemirsa yang saya hormati, manusia dalam bahasa Arab disebut insan. Insan ini kalimat isim, kata benda. Kata kerjanya, kalimat fiilnya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu artinya harmoni, intim, akrab. Jadi manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah membawa amanat. Siapapun manusia itu, agamanya apapun, suku bangsanya dari manapun, membawa amanat mewujudkan kehidupan, tatanan kehidupan yang harmonis, yang bersahabat, yang akrab, menyempurnakan, saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, saya mengharapkan, saya mengajak terutama khusus kepada warga Nahdlatul Ulama, pada umumnya umat Islam, lebih besar lagi seluruh bangsa Indonesia, mari kita memperkuat persaudaraan kita, kita memperkuat tali silaturahim kita, kita satu bangsa, kita satu agama, kita sama-sama keturunan Bani Adam yang membawa amanat memperjuangkan kehidupan yang harmonis. Datangnya agama Islam, Islam harus kita pahami dengan benar. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya membawa doktrin teologi rukun iman, membawa perintah ibadah ritual saja, tapi walakinnal Islam dinul ilmi wath thaqafah, dinul adabi wal hadarah,
dinut tamaddun wal insaniyah. Islam agama ilmu pengetahuan. Islam agama intelektual. Nabi Muhammad Rasulul ilmi was thaqafah. Al-Quran wahyul ilmi was thaqafah. Nabi Muhammad membawa misi ilmu pengetahuan. Quran wahyu yang membawa perintah, membawa ajakan, memajukan ilmu pengetahuan. Islam agama peradaban dan budaya. Nabi Muhammad Rasul hadara wa thaqafah wal adab wa tamaddun wal insaniyah. Nabi Muhammad membawa misi peradaban, misi budaya, misi kemanusiaan. Al-Quran wahyul ilmi wa thaqafah, wahyul adab wal hadara, wahyut tamaddun wal insaniyah. Al-Quran adalah wahyu yang berisikan peradaban, budaya, akhlak, moral, kemajuan, dan pada puncaknya kemanusiaan. Nah, para pemirsa, di era globalisasi ini, era yang sangat radikal, ekstrim, yang bisa menggelincirkan kita dari jalan yang benar, bisa tergelincir. Kalau tidak ekstrim kanan, maka kita akan tergelincir menjadi ekstrim kiri. Kanan artinya radikal, na'udzubillah, sampai menjadi teroris misalkan. Yang kiri sekuler, liberal, tidak beragama atau agama dianggap tidak penting. Urusan yang tidak penting itu juga membahayakan. Oleh karena itu ada 4 prinsip yang harus kita bangun dan kita perkuat. Satu namanya disebut ruhuddin, semangat beragama. Mari warga Nahdien terutama, kita mulai dari hari ini, dari sejak sekarang, betul-betul menjadi orang yang beragama. Orang beragama itu bukan hanya hafal rukun iman dan rukun Islam. Bukan hanya ritual ibadah. Bukan hanya akidah rukun iman. Tapi beragama artinya memahami, menghayati, memperdalam, melakukan internalisasi bagaimana Islam yang sebenarnya. Seperti saya sebutkan, Islam adalah agama budaya, agama peradaban, agama ilmu pengetahuan. Artinya, kita umat Islam harus membangun peradaban, membangun budaya, membangun ilmu pengetahuan melalui pendidikan-pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, dan majelis-majelis taklim lainnya. Kenapa harus demikian? Karena kalau agama hanya akidah dan syariah saja, maka agama hanya sekedar papan nama saja, hanya sekedar legal formal saja, hanya sebatas nama saja, tapi isinya kosong, isinya nol dari ruhul Islam, spirit agama Islam. Mari kita pahami agama Islam sebagai agama yang mendorong umatnya menjadi umat yang cerdas, berilmu, berpendidikan. Dulu generasi para tabi'in dan tabi'in telah berjasa besar membangun peradaban Islam, membangun intelektualitas dalam agama Islam. Siapa itu? Jabir bin Hayyan al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161. Dia adalah penggagas, penemu instrumen matematik yang sangat penting. Kemudian diberi nama dengan nama beliau sendiri, ilmunya namanya Al-Jabar. Orang yang pertama kali membangun instrumen matematik yang sangat penting adalah orang Islam bernama Jabir bin Hayyan al-Azdi. Murid daripada Imam Ja'far Shadiq. Abu Yusuf al-Khwarizmi, ulama besar, ulama Islam, pemikir besar yang memasukkan angka 0 dalam matematik kita. 0 itu bukan angka sebenarnya, tapi untuk mempermudah dalam membangun matematik, maka dimasukkanlah angka 0. Coba kalau tidak ada 0, semua pakai angka. Misalkan angka Romawi, mau menulis 60 akan jejer X sampai 6 berjajar. Betapa repotnya itu. Tapi berkat ada 0, hanya ditulis dengan angka 6, kemudian dikasih 0, jadilah itu artinya 60. Itu jasa besar dari salah seorang pemikir muslim
yang jenius yang namanya Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Siapa dokter yang pertama kali menemukan penyakit cacar al-khisbah, cacar air? Beliau adalah dokter muslim yang terkenal namanya Muhammad Abu Bakar Ar-Razi. Beliau menulis dalam kitab namanya Al-Hawi. Menulis kitab Al-Hawi yang sampai sekarang manuskrip kitab itu ada di Universitas Sorbonne, Prancis. Berikut fotonya di tembok, ada itu di sana di Prancis, fotonya Razi. Mereka tulis reses, maksudnya Razi maksudnya. Siapa itu? Orang pertama kali mencoba memeta bumi, menggambar map bumi. Beliau adalah Abdullah Al-Idrisi. Walaupun kalau kita lihat sekarang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi beliau berjasa besar, orang yang pertama kali mencoba menggambar, memetakan bumi seperti apa. Siapa itu orang yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa? Beliau adalah Abdurrahman ibnu Hawqal. Bahkan orang yang pertama kali mencoba terbang, orang Islam, namanya Abbas bin Farnas. Beliau mencoba terbang. 1 kali berhasil, 2-3 kali berhasil. Keempat kali terlalu lama. Dia di angkasa terlalu lama, jatuh dan mati. Itulah Abbas bin Farnas, manusia pertama yang mencoba meniru burung terbang di angkasa. Maka berkembang menjadi pesawat terbang. Siapa itu orang yang pertama kali menciptakan alat navigation? Walaupun awalnya sederhana hanya berupa kompas. Kita mengatakannya pandom, boslah. Asal mulanya untuk mencari arah kiblat. Bagi para pelaut atau orang yang sedang berada di padang pasir, ketika akan sholat harus cari kiblat. Maka terciptalah alat yang sederhana yang setelah maju sekarang namanya alat navigasi. Dulu namanya boslah, pandom, kompas. Pertama kali diciptakan oleh seorang muslim bernama Ahmad bin Majid. Konon Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengitari benua Afrika. Kemudian pada tahun 1450 menginjakkan kakinya di kota India Barat, kota Calicut. Hampir saja binasa di tengah laut India. Tapi dia terselamatkan, terbantu oleh alat bikinan orang Islam yang disebut kompas atau boslah tadi, yang diciptakan oleh muslim yang bernama Ahmad bin Majid. Dan lain-lainnya sangat banyak sekali. Belum Al-Bairuni, belum Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Abdurrahman ibn Nafis, yang semuanya itu para pemikir-pemikir muslim, penggagas, penemu yang sangat besar andilnya dalam bangunan peradaban manusia yang diakui dalam ensiklopedia ilmu pengetahuan dimanapun ensiklopedia itu dikaji. Para pemirsa Aswaja TV yang saya hormati, demikian Islam mendorong kita agar menjadi umat yang cerdas, umat yang berpendidikan, umat yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dari sisi ilmu pengetahuan. Barangkali banyak orang tidak tahu siapa orang pertama kali menciptakan alat musik organ. Bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Tapi yang pertama kali menemukan, menggagas alat musik organ adalah Abu Nasr Al-Farabi. Dalam kitabnya, dalam bukunya yang namanya The Book of Music, Al-Musiqal Kubra. Kalau di antara kita ingin membuktikan, ayo ke rumah saya punya bukunya itu, besar. The Book of Music, tulisan Al-Farabi. Bagaimana menciptakan sebuah alat musik yang sangat penting, yang sekarang kita kenal dengan organ. Mereka dulu memberi nama Al-Qanun, kanun namanya. Kalau sekarang organ lah. Walhasil, agama Islam sangat mendorong, bahkan mewajibkan kepada umatnya agar membangun peradaban dari aspek ilmu pengetahuan. Itu belum lagi cerita ilmu-ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu syair, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan seterusnya. Kalau kita sampaikan, kalau kita di sini barangkali menghabiskan waktu yang sangat banyak. Yang kedua,
Agama Islam adalah dinul adabi wal hadarah. Agama Islam memerintahkan umatnya agar menjadi umat yang berakhlak, berbudaya, berkepribadian. Bahkan kita harus muamalah, muasyarah, bergaul dengan siapapun harus dengan akhlak, harus dengan moral, harus saling menghormati kepada non-muslim, kepada yang lain agama, kepada yang selain beda aliran dengan kita, kepada yang beda partai politik kita, kepada siapapun kita harus bergaul dengan muasyarah bil ma'ruf, muamalah bil husna. Rasulullah SAW suatu ketika terjadi ada sahabat membunuh orang Yahudi. Entah apa sebabnya, bertengkar di pasar sampai sahabat itu membunuh orang Yahudi. Nabi Muhammad mendengar itu marah besar. Kemudian Rasulullah mengeluarkan statement yang sangat penting, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, maka akan berhadapan dengan saya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Itu luar biasa proteksi Rasulullah kepada non-muslim. Bahkan akhir pesan Rasulullah, yaitu khutbah hajjatil wada', pidato Rasulullah ketika wukuf di Arafah, haji pamitan, haji terakhir Rasulullah. Setelah haji kemudian 84 hari beliau meninggal dunia, wafat. Raji'un ilar rafiqil a'la, kembali ke Tuhan. Pesan yang paling terkenal, panjang pidatonya di Arafah, tapi yang paling penting, ayyuhan nas, inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa irdakum haram, kahurmati yaumikum hadha, wa syahrikum hadha, wa baladikum hadha. Wahai manusia, bukan wahai umat Islam, bukan wahai bangsa Arab, wahai manusia, bahwa ketahuilah nyawa kalian suci, harta milik kalian suci, dignity, harga diri kalian semuanya suci, seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, kota Mekah ini. Artinya, barang siapa melecehkan nyawa orang, siapapun orang itu, agamanya apapun, sukunya apapun, barang siapa merampas harta seseorang, siapapun orang itu, agamanya apapun, barang siapa melecehkan harga diri, kehormatan siapapun, maka orang itu berarti melecehkan, mengotori, mencoreng kesucian ajaran agama Islam, kesucian ritual ibadah haji, kesucian kota Mekah, kesucian ajaran Islam. Jadi Islam mengajarkan kita umatnya untuk beradab, berbudaya, membangun peradaban, membangun kemanusiaan. Ketika Rasulullah SAW suatu ketika mendapatkan hadiah dari seorang gubernur Mesir yang waktu itu beragama ortodok Koptik, namanya Muqawqis. Nabi Muhammad menerima hadiah, yaitu hadiah Siti Maryah Al-Qibtiyah dan kuda yang sangat besar. Diterima oleh Nabi Muhammad hadiah itu, kemudian berpesan kepada Sayyidina Umar, Umar, sayantashirul Islam ila ardi Misr biadik. Nanti agama Islam akan sampai ke Mesir berkat perjuanganmu Umar. Nah, nanti kalau Islam sudah sampai ke Mesir, saya pesan, jagalah kehormatan famili keluarga besar Maryah Al-Qibtiyah. Apa artinya? Artinya Nabi Muhammad berpesan, jagalah warga Mesir yang beragama ortodok Koptik. Jangan kamu ganggu Umar. Dan itu betul dijalankan oleh Sayyidina Umar. Islam nyampe ke Mesir dengan selalu menjaga harga kehormatan, harga diri dan martabat warga penduduk asli Mesir yang beragama ortodok. Sampai sekarang pusat ortodok Koptik masih aman, masih utuh di kota Alexandria, kota kedua terbesar di Mesir setelah Kairo. Itulah ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya, bagaimana Islam
menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua, mari kita bangun, kita perkuat ruhul watoniyah, spirit nasionalis, kecintaan kita terhadap NKRI, terhadap negara kita, tanah air kita. Tanah air kita merdeka tidak gratis, tidak begitu saja. Merdeka dengan darah, merdeka dengan perjuangan, merdeka dengan perang. Sejak dulu para ulama di pesantren, para kiai mengumandangkan jihad melawan penjajah, non-cooperation. Bahkan kiai-kiai saking bencinya kepada penjajah mengharamkan memakai celana, memakai dasi, tidak pakai kopiah karena itu meniru Belanda, haram. Nah, perjuangan yang telah berkorban, memakan korban banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat Islam, termasuk para kiai-kiainya, mari kita hargai dan kita hormati. Muktamar NU di Banjarmasin tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka, memutuskan bahwa Nahdlatul Ulama bercita-cita agar nanti setelah lepas dari penjajah berdiri sebuah negara Darussalam, negara yang damai, negara yang membangun persaudaraan seluruh komponen yang ada, lintas agama, lintas etnik, lintas budaya. Kalau bahasa sekarang nation state, kalau kiai-kiai bahasanya Darussalam. Jadi Nahdlatul Ulama sejak 9 tahun sebelum merdeka, muktamar di Banjarmasin sudah mempunyai cita-cita ingin mewujudkan negara kebangsaan, nation state. Negara yang dibangun di atas semangat kebangsaan, semangat persatuan, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas etnik. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu Buddha, tapi negara Indonesia yang di dalamnya sekian agama. Bukan negara Jawa, bukan negara Melayu, bukan negara Batak, Dayak, Sunda, Madura, Bugis, negara Indonesia yang di dalamnya kurang lebih 400 suku, 30 suku besar. Kalau suku dihitung semuanya barangkali lebih dari 400 itu. Yang besar 30 suku. Semuanya saudara kita, sebangsa dan setanah air, hak dan kewajiban yang sama, semua harus mendapatkan pelayanan yang sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, di mata hukum sama. Yang benar harus dilindungi, yang salah harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya dari mana, apalagi aliran pemahaman agama, aliran agama, madhab, atau partai politiknya. Itulah cita-cita yang dicetuskan oleh Muktamar NU tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka. Setelah itu kemudian Ketua Umum Nahdlatul Ulama yang ketika itu dipegang oleh almarhum Kiai Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, menjadi anggota tim 9 PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena Maramis. 9 orang inilah panitia yang mempersiapkan proklamasi 17 Agustus 45. Itu andil besar dari Nahdlatul Ulama untuk berdirinya sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia ini. Nah, dalam kata Arab ada pepatah mengatakan, man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, para ulama Nahdlatul Ulama sangat-sangat komit, sangat-sangat istiqamah berjuang mempertahankan keutuhan, keselamatan NKRI ini. Bahkan, mohon maaf, 4 pilar itu yang digagas
sosialisasinya oleh almarhum Ketua MPR RI Pak Taufik Kemas, sebenarnya kalau bagi PBNU udah selesai tuh. Karena PBNU itu 4 pilar. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Jadi PBNU itu sudah mengandung 4 pilar jauh sebelum almarhum Pak Taufik Kemas menggulirkan ide 4 pilar itu. Apakah kita kalau berkhianat kepada tanah air termasuk berkhianat kepada agama? Atau dengan kata lain pertanyaannya, apakah kita kalau berjuang menyelamatkan, memperjuangkan, mempertahankan tanah air itu artinya memperjuangkan agama? Jawabnya benar, iya. Mempertahankan tanah air, membela tanah air Indonesia ini merupakan amanat dari Allah, merupakan fadlun minallah. Kita bela, kita jaga, kita pertahankan, itu artinya kita mempertahankan amanat Allah, mempertahankan kepercayaan dari Allah yang telah dipercayakan kepada bangsa Indonesia. Artinya membela tanah air berarti mengamalkan perintah agama Islam. Sebaliknya juga oke, sebaliknya juga benar. Mengamalkan agama Islam melalui kita membela tanah air itu juga benar. Mengamalkan agama Islam dalam waktu yang sama dalam rangka mempertahankan keselamatan NKRI ini. Inilah yang saya maksud dengan ruhul wataniyah. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air termasuk iman kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad berjuang hijrah ke kota Madinah? Karena Nabi Muhammad ingin membangun tanah air. Yang dari tanah air beliau nanti akan memperjuangkan agama Islam. Yaitu kota Madinah. Dari Madinah lah sebagai tanah air umat Islam waktu itu memperjuangkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengapa Al-Quran masih menyinggung, masih memaparkan sejarah-sejarah Fir'aun, sejarah Namrud? Karena memang Fir'aun waktu itu raja yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai tanah air. Walaupun sejarah negatif. Mengapa kita masih selalu membaca sejarah Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran? Karena kita akui dulu kita memiliki tanah air yaitu kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran. Demikian pula kalau ada bangsa yang kehilangan tanah air, maka akan hilang dari ingatan. Yaitu bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi ini bangsa besar. Tapi gak memiliki tanah air, hilang dari sejarah. Hilang dari ingatan. Suku Kurdi itu kebanyakan masuk warga negara Turki dan masuk warga negara Irak. Ada sedikit ikut warga negara Syria dan ikut menjadi warga negara Iran. Mereka tidak punya tanah air sendiri. Mereka sekarang hampir terlupakan oleh masyarakat, oleh sejarah karena tidak mempunyai tanah air sendiri. Oleh karena itu, mari sekali lagi terutama kepada warga Nahdliyin, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita harus yakin bahwa apa yang diajarkan oleh para ulama, apa yang diputuskan oleh Muktamar NU tahun 36, itulah sautul haq, itulah suara yang benar. Kalimatul haq, itulah kata yang benar. Siratul haq, itulah jalan yang benar. Yaitu bahwa kesimpulannya, bahwa antara Islam dan nasionalisme tidak boleh dipertentangkan. Kenapa di Timur Tengah masih sering terjadi keributan? Karena masyarakat Timur Tengah sampai sekarang belum tuntas memahami Islam dan nasionalisme. Masih tegang. Antara kelompok nasionalisme dengan kelompok Islamiyin masih tegang. Belum menyatu. Sehingga mudah sekali konflik, mudah sekali bentrok, mudah sekali pecah. Mengapa Israel itu dengan Palestina sulit untuk bertemu? Kan di sini mengatasnamakan Israel, suku besar, mengatasnamakan agama Yahudi, yang sebelah sini juga namanya Palestina, suku bangsa Arab, Palestina, agamanya Islam dan Kristen. Tidak akan selesai itu dua suku. Coba kalau ganti namanya, jangan Israel Palestina, apalah bangun negara bersama, insya Allah bisa menyatu. Alhamdulillah kita ini sudah mempunyai nama yang mempersatukan kita, Indonesia.
bukan negara agama, dan bukan negara suku. Lihat itu Siprus, negara kecil, hanya satu pulau, Kepulauan Siprus. Penduduknya terdiri dari dua keturunan. Sebelah barat keturunan Yunani, sebelah timur keturunan Turki. Sampai sekarang tidak atau belum bisa bersatu. Kenapa? Karena masing-masing masih mementingkan, menonjolkan kesukuan mereka, keturunan mereka. Alhamdulillah kita di Indonesia sudah menyatu, sudah bersatu. Tidak lagi ada fanatisme kesukuan, tidak lagi ada fanatisme kelompok, budaya atau agama. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah. Mari kita perkuat, kita kuatkan lagi persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang bersatu, lintas agama, lintas suku, lintas etnik, lintas budaya. Mari kita bersatu sesuai dengan cita-cita leluhur kita, terutama para ulama, para pendiri Nahdlatul Ulama, dan itu pula yang diperintahkan oleh agama Islam. Islam agama budaya, Islam agama peradaban, Islam agama kemanusiaan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.